Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Triutomo dengan NIM 860314122 dari jurusan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Secara sederhana, filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang membahas ilmu pengetahuan secara lebih mendalam. Jadi, filsafat ilmu tidak hanya membahas hasil dari ilmu pengetahuan, tetapi juga mempertanyakan dasar-dasarnya, seperti apa yang sebenarnya dikaji oleh ilmu, bagaimana cara ilmu itu diperoleh, bagaimana kebenarannya dapat diuji, dan untuk apa ilmu tersebut digunakan dalam kehidupan manusia. Dalam filsafat ilmu, ada 3 hal penting yang menjadi dasar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga hal ini saling berkaitan karena ilmu tidak bisa berdiri hanya dari satu sisi aja. Ilmu harus memiliki objek kajian yang jelas, cara memperoleh pengetahuan yang benar, serta tujuan penggunaan yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi adalah bagian dari filsafat ilmu yang membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu atau apa yang sebenarnya dipelajari oleh suatu ilmu. Dengan adanya ontologi, sebuah ilmu memiliki batasan dan arah pembahasan yang jelas, sehingga kita bisa memahami ruang lingkup ilmu tersebut. Misalnya, dalam ilmu pendidikan, yaitu yang menjadi objek kajiannya adalah peserta didik, guru, proses belajar mengajar, kurikulum, metode pembelajaran, serta lingkungan pendidikan. Dari sini bisa kita pahami bahwa ontologi berperan untuk menjelaskan fokus utama suatu ilmu, sehingga ilmu tersebut tidak dibahas secara sembarangan atau keluar dari bidangnya. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah bagian dari filsafat ilmu yang membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, metode apa yang digunakan, dan bagaimana kebenaran dari ilmu tersebut dapat diuji. Dalam ilmu pengetahuan, sesuatu tidak bisa langsung dianggap benar hanya karena pendapat pribadi atau dugaan saja, tetapi harus melalui proses yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, melalui observasi, penelitian, eksperimen, wawancara, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Contohnya dalam dunia pendidikan, yaitu ketika seseorang guru ingin mengetahui apakah metode diskusi bisa membuat siswa lebih efektif, maka guru tersebut perlu melakukan pengamatan, melihat proses belajar siswa, membandingkan hasilnya, lalu menyimpulkan berdasarkan data. Jadi epistemologi berperan agar ilmu yang diperoleh benar-benar memiliki dasar yang kuat, bukan hanya sekedar pemikiran. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah bagian dari filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, manfaat, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Artinya, ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti pada mengetahui sesuatu saja, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, ilmu pendidikan digunakan untuk mencerdaskan manusia dan membentuk karakter peserta didik. Ilmu kedokteran digunakan untuk membantu menyembuhkan penyakit, sedangkan ilmu teknologi digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tapi, ilmu juga harus digunakan dengan bijak karena jika disalahgunakan, ilmu dapat merugikan orang lain. Contohnya seperti teknologi bisa bermanfaat untuk belajar dan berkomunikasi, tetapi juga bisa berdampak buruk jika dipakai untuk menyebarkan hoax, menipu, atau merugikan orang lain. Oleh karena itu, aksiologi penting agar ilmu tetap memiliki nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Jadi dari ketiga penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki hubungan yang sangat erat sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Ontologi menjadi dasar awal karena menentukan apa yang dikaji oleh ilmu. Setelah objek kajiannya jelas, epistemologi berperan menjelaskan bagaimana ilmu itu diperoleh dan dibuktikan kebenarannya. Kemudian aksiologi melengkapi keduanya dengan memberi arah tentang bagaimana ilmu tersebut digunakan agar bermanfaat dan tidak merugikan kehidupan. Jadi ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendukung dalam membentuk ilmu pengetahuan yang utuh. Jika suatu ilmu hanya memiliki objek kajian tetapi tidak memiliki metode yang benar, maka ilmu tersebut sulit dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika ilmu memiliki metode yang baik tetapi tidak memperhatikan nilai dan manfaatnya, maka ilmu tersebut bisa digunakan ke arah yang salah. Karena itu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi harus berjalan bersama agar ilmu menjadi lebih jelas, benar, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Dari semua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ontologi memberikan kejelasan tentang objek kajian ilmu, epistemologi memberikan cara memperoleh ilmu yang benar, dan aksiologi memberikan arah agar ilmu digunakan untuk tujuan yang baik. Dengan memahami ketiga dasar ini, kita bisa melihat ilmu pengetahuan secara lebih utuh, bukan hanya dari hasilnya aja, tetapi juga dari proses dan manfaatnya bagi kehidupan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu tutor dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.